Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, para akhwat yang mengikuti kajian wanita ini. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa melangkah, masih bisa beribadah, masih bisa menuntut ilmu. Mungkin di antara kita ada yang ikut sambil berbaring dalam kondisi sakit, tapi yang harus kita syukuri adalah Allah masih kasih kesempatan kita untuk mengumpulkan bekal. Iya, bekal, hadirin, bekal untuk hari esok, hari yang begitu mencekam, yaitu hari kiamat. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bekal yang terbaik adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal ibadah. Makanya Nabi itu mengajarkan kita selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, terus perkuat iman kita, tauhid kita, syahadatain kita, dan ittiba kita kepada Nabi SAW. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, salah satu buku yang sangat indah yang menjelaskan tentang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan musibah, memberikan kendala, memberikan masalah, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi Allah ingin menguji kesabaran dan menguji ibadah kita. Kenapa demikian? Karena sebagaimana Allah harus kita ibadahi ketika kita lapang, sehat, Allah pun punya hak untuk kita ibadahi ketika sedang terkena musibah. Walahu ubudiyatun alaihi fima yakrah kama lahu ubudiyatun fima yuhibbu. Allah itu harus diibadahi dan punya hak untuk diibadahi ketika seseorang sedang sulit, sebagaimana Allah punya hak untuk diibadahi dalam kondisi yang disukai oleh seorang hamba. Nah, banyak hamba itu beribadah dalam kondisi yang mereka sukai. Jadi kalau mereka lagi senang, mereka ibadah. Sesuai harapan, mereka ibadah. Gitu. Tapi ketika lagi sulit, itu adalah ujian kejujuran kita. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyati fil makarih. Makanya pembuktiannya jamaah dan ibu-ibu sekalian itu adalah ketika kita memberikan hak Allah di kondisi yang kita nggak suka. Kita tetap memberikan hak Allah di kondisi yang kita kurang nyaman, tetap memberikan hak Allah, tetap beribadah kepada Allah
dalam kondisi yang kita nggak inginkan. Dan disitulah terlihat perbedaan antara seseorang dengan yang lain, seorang hamba dengan hamba yang lain. Lalu ketika diuji dalam kondisi yang dia nggak suka. Lalu Al-Imam Ibnul Qayyim melanjutkan, fal wudu'u bil ma'il baridi fi syiddatil har ubudiyatun. Berwudu dengan air yang dingin di kondisi yang panas adalah sebuah ibadah. Jadi berwudu, hadirin, di kondisi yang dengan air dingin di kondisi yang panas tuh ibadah. Enak banget gak sih? Lagi panas tuh, kayak siang ini cukup panas ya Dimas, siang ini panas gak? Berapa derajat? Alhamdulillah. Oh ya, salah satu yang nikmat apa sih? Wudu pakai air dingin. Ya Allah, itu enak tuh. Dan itu ibadah, hadirin. Itu ibadah. Contoh yang lain, wa mubasyaratu zawjatihil hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Dan berinteraksi dengan istri yang cantik, yang baik, yang dia cintai adalah sebuah ibadah. Jadi berinteraksi, bercanda, mungkin bercumbu, atau melakukan hal-hal yang memang dihalalkan untuk suami istri, itu adalah ibadah. Wa nafaqatuhu 'alaiha wa 'ala 'iyalihi wa nafsihi ubudiyah. Dan memberikan nafkah kepada istri yang sangat kita cintai, keluarga yang kita cintai, dan dirinya adalah ibadah. Ibadah nggak, hadirin? Ibadah kan, gitu loh. Atau sebaliknya, ibu-ibu bercengkrama, ada kondisi yang hangat dengan suami yang kita cintai, yang kita sayangi, itu ibadah. Ibadah. Hadza wal wudu'u bil ma'il baridi fi syiddatil bardi ubudiyah. Nah, sebaliknya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ini poinnya nih, berwudu dengan air yang dingin di kondisi yang dingin itu juga ibadah. Ibadah. Kita lagi di puncak pas tuh, bangun jam 3 ingin sholat tahajud, waduh, airnya tuh gimana, hadirin? Udah paling enak wudu pakai air hangat udah kok di jam segitu. Atau mungkin kita ada di Dieng ya, terus pengen wudu jam 3:30 pagi, aduh, itu paling enak wudu pakai air hangat. Tapi ini wudu pakai air dingin, hadirin. Enak nggak? Nggak enak. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi itu ibadah. Selama tidak membahayakan ya, itu ibadah. Itu ibadah. Itu ibadah. Wa tarkuhu al-ma'siyata allati ishtaddat da'awi nafsihi ilaiha min ghairi khawfin minan nasi ubudiyah wa nafaqatuhu fi dharra'i ubudiyah. Dan juga jamaah sekalian, meninggalkan maksiat padahal faktor-faktor pendorongnya itu sangat besar dan terbuka lebar, dan di sisi lain min ghairi khaufin minan nas, dia tidak
pada kondisi itu dia aman dari manusia, aman. Kalau maksiat pada malam itu insya Allah aman, nggak digerebek gitu loh. Itu pun ibadah kalau dia bisa tahan dirinya dari maksiat seperti itu. Wa nafaqatuhu fid dharra'i ubudiyah, dan memberikan nafkah ke keluarga dalam kondisi susah itu juga ibadah. Walakin farqun 'azim bainal ubudiyatain. Tapi beda lah ibadah di antara dua kondisi di atas. Bisa dipahami nggak hadirin? Jadi ulama sedang memberikan komparasi sebagaimana kita harus beribadah kepada Allah di kondisi yang kita sukai, kita pun harus ibadah kepada Allah di kondisi yang kita nggak sukai. Sebagaimana kita harus ibadah di kondisi suka, kita pun harus ibadah di kondisi duka. Dan itulah seorang hamba. Lihat komparasi dan perbandingannya. Yang pertama, wudhu pakai air dingin di kondisi panas, aduh enak banget, itu kita suka tuh hadirin, itu ibadah kata para ulama. Tapi jangan lupa loh, apabila Allah takdirkan kita harus wudhu di kondisi yang dingin banget, itu tadi di Dieng jam 3 pagi gitu misalnya, pakai air dingin, kita nggak suka kondisi kayak gitu, tapi itu pun juga ibadah. Jadi sebagaimana kita semangat wudhu pakai air dingin di kondisi panas, hendaknya kita juga semangat, minimum bersabarlah ketika berwudhu di kondisi dingin pakai air dingin. Jadi jangan pas lagi nggak enak, udah gue nggak sholat deh. Loh, nggak sholat sih mas? Ya dingin banget airnya. Loh, bukan begitu. Ini justru titik ujiannya di sini nih hadirin. Ayo mbak sholat lah mbak. Enggak, aku nggak sholat tahajud lah. Aku tunggu air panas dulu. Tapi air panas baru bisa masuk waktu subuh. Kita kehilangan tahajud dan witir. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Loh jangan begitu mbak. Habis dingin banget, itu ujiannya di situ loh mbak, begitu. Itu perbandingan yang pertama. Perbandingan yang kedua hadirin, itu tadi berinteraksi, bercengkrama dalam kondisi yang hangat, mungkin manja-manjaan, lalu saling rayu, dan melakukan aktivitas suami istri dengan suami atau istri yang sangat kita cintai, itu ibadah. Siapa yang nggak ingin demikian? Gitu loh. Yang jomblo aja ngikut, pengen, aduh aku pengen banget Pak Ustadz, gitu loh. Semua ingin demikian. Nah, lalu dibandingkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, begitu juga kalau ada cowok nih, kalau ada laki-laki atau ada perempuan, cowoknya tuh keren, ganteng, pokoknya itu versi pangeran di dalam diri kita lah, gitu. Atau jika kita laki-laki, ini perempuan, wanita yang cantik luar biasa, kita suka sama dia, kita tertarik sama dia, ini tipe kita banget hadirin, tapi nggak halal. Nah itu poinnya, nggak halal. Tapi kalau ditanya dari A sampai Z, oh ini tipe saya. Laki-laki idaman atau laki-laki yang ideal menurut Bapak, ya kayak dia itu. Dia itu sudah full package, sudah. Itu bukan paket hemat, itu paket komplit. Gitulah hadirin. Atau laki-laki
Kamu suka wanita kayak apa? Ya kayak dia. Itu paket komplit udah. Tapi masalahnya cuma satu, nggak halal hadirin. Dan di sisi yang lain, peluang untuk bisa bermaksiat sama sosok ini itu terbuka lebar. Jadi peluangnya terbuka lebar. Peluang untuk manja-manjaan terbuka lebar. Peluang untuk curhat, curcol berjam-jam terbuka lebar. Curhat yang nggak jelas ya. Kalau konsultasi misalnya, ibu-ibu konsul dengan ustadz ibu-ibu atau guru ibu-ibu dengan kaedah yang tepat, itu kasus yang beda, kotak yang beda. Ini cuma mungkin teman kantor atau teman, dia juga nggak bisa kasih solusi, cerita tentang masalah sejam, 2 jam, 3 jam. Gak bisa kasih solusi juga. Dan itu terbuka lebar. Gitu loh. Bisa diajak seru-seruan bareng. Kalau diajak jalan mau ternyata nih orang, gitu hadir. Jadi semua faktor itu terbuka. Dan di waktu yang sama dalam diri kita, syahwat kita juga sangat tertarik sama orang ini. Nah, ketika kita mengatakan tidak untuk bermaksiat, tidak untuk melakukan hal yang mungkar, padahal kita suka, peluang ada, nggak ada yang perlu kita takutkan, kita bisa kondisikan, orang nggak ada yang tahu, maka meninggalkan maksiat dengan seluruh spek seperti ini, itu ibadah. Dan berat sekali hadirin. Makanya Imam Al-Qayyim membandingkan dengan berdua-duaan dengan pasangan yang halal, itu ibadah, tapi enak, semua juga senang. Tapi ini kan nahannya susah. Ayo kapan lagi, mumpung dia mau. Coba ajak deh kita buka kamar, Bu, dia mau, semua bisa. Tapi kita bilang enggak. Saya nggak boleh melangkah ke arah sana. Itu ibadah yang luar biasa, kata para ulama. Kenapa? Karena berat, sulit. Gitu. Bahkan sampai sulitnya ada sebagian orang pakai alasan, Pak Ustadz mubadzir, Pak Ustadz. Katanya mubadzir temannya syaitan. Cari pembenaran, dibilang mubadzir. Masa wanita secantik itu kita anggurin, itu kan mubadzir. Itu kalimatul haq yuradu bihal batil, kata Ali bin Abi Thalib. Istilahnya benar mubadzir, tapi ditaruh di konteks yang batil. Mubadzir tuh kalau halal, ini tuh haram, Mas. Oh iya. Gitu. Lalu perbandingan ketiga, memberikan nafkah kepada istri yang kita cintai, keluarga, diri sendiri dalam kondisi lapang, bisnis lagi menanjak, lagi bagus, itu ibadah. Tapi enak, semua gampang. Pak, aku minta ini ya, beli, udah, fulusnya banyak. Tapi ketika lagi susah, lagi down, bisnis lagi lesu, kena dampak pandemi, harus gulung tikar, tapi di waktu yang bersamaan keluarga kita harus makan, berat. Dan kalau keluar juga resiko terpapar, berat. Tapi ingatlah, ini ibadah. Dan kata para ulama, ya berbedalah pahala antara ibadah
di kubu yang pertama dan ibadah, bukan kubu ya, ibadah di kutub pertama dengan ibadah di kutub yang kedua beda, walaupun sama-sama ibadah. Dan itu harus kita jalani, hadirin, harus kita jalani, ibu-ibu sekalian. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, faman kana 'abdan lillahi fil halatain qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub. Maka barang siapa yang menjadi hamba Allah dalam dua kondisi tersebut, maka dia akan memenuhi hak Allah di saat suka maupun duka, di saat yang dia nggak suka dan di saat dia suka. Itu. Jadi hamba itu, ibu-ibu sekalian dan jamaah, adalah orang yang senantiasa berusaha memenuhi hak Allah di saat suka maupun duka, di saat senang maupun ketika lagi sedih, di saat mendapatkan tambahan anggota keluarga lahiran gitu ya, maupun di saat kehilangan. Itulah hamba. Hamba itu nggak memilih, hadirin, karena hamba itu berusaha dan yakin bahwa pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia, lalu dia jalankan, dia berusaha penuhi hak Allah ketika dia suka maupun ketika dia nggak suka, pada saat dia suka maupun ketika dia sedang berduka. Dan itulah hakikat, hadirin sekalian, hakikat dari kehidupan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dalam surat Al-Anbiya ayat 35, ketika Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Lalu Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian. Dengan apa? Dengan keburukan dan kebaikan, dengan duka dan suka. Sebagai apa? Dan semuanya sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian pasti akan kembali kepada kami, dan hanya kepada kami kalian kembali. Hadirin yang Allah muliakan, Allah berfirman, kami akan uji kalian dengan keburukan dan dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi ujian itu bukan hanya yang buruk-buruk aja, jamaah. Ujian juga yang baik-baik dari kondisi. Dan hadirin yang Allah muliakan, semua itu ujian. Ujian jadi hamba. Ujian jadi apa? Jadi hamba. Maka ini kaidah, faman kana 'abdan lillahi fil halatain, barang siapa yang menjadi hamba Allah dalam dua kondisi tersebut, maka dia akan senantiasa memenuhi hak Allah di kala duka maupun di kala suka. Itu hadirin. Makanya masih ingat nggak surat Al-Mulk ayat 2? Surat Al-Mulk ayat 2 tentang kehidupan dunia. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan
dalam rangka menguji kalian. Menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya, itu amalnya. Jadi semuanya tuh ibadah. Karena ada ibadah ketika sulit, ada ibadah ketika mudah, ada ibadah ketika senang, ada ibadah ketika sedih. Intinya Allah meminta kita berpindah dari ibadah senang ke ibadah sedih, nanti dari ibadah sedih ke ibadah senang, dari ibadah sehat ke ibadah sakit, dari ibadah sakit ke ibadah sehat. Begitu inti dari hidup itu hadirin. Dan terus tetap minta kemudahan dan keselamatan. Jangan pernah minta sakit, jangan minta sulit. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, jangan pernah berharap ketemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, minta keselamatan, minta keselamatan, minta kesehatan. Wa idza laqitumuhum fasbiru, tapi kalau takdirkan bertemu, bersabarlah kalian, bersabarlah kalian. Itu hadirin. Jadi suka duka kehidupan itu intinya karena kehidupan harus diisi dengan ibadah. Itu ketika ada pembantu, ada ibadahnya. Nggak ada pembantu, itu pun juga ibadah. Ketika lagi normal, ibadah. Lagi isoman, itu pun ibadah. Ada ibadah. Bersabar, hadirin. Aduh, tapi aku nih lagi berjuang ngurus anak-anak, Ustaz. Qadarullah, mau masyafa'al, anak-anak semua positif kayak aku. Yang negatif cuman bapaknya doang. Jadi suami kita aja yang negatif. Jadi semua anak-anak di kita. Itu apa hikmahnya ya? Itu ibadah sabar. Ibadah ngurus dalam kondisi nggak fit. Sebagaimana kita beribadah ketika ngurus anak-anak dalam kondisi fit. Dan yang menghibur kita adalah, emangnya sama pahalanya? Ya beda, kata para ulama, beda. Itu seperti ibadah dengan wudhu di saat kondisi panas terus kena air dingin, dengan berwudhu dengan kondisi air dingin di suhu yang sangat dingin, beda, pahalanya beda. Memberikan nafkah ketika lagi berkecukupan, lagi punya salary misalnya 70 juta, enak kan kasih nafkah buat keluarga. Dengan ibadah memberikan nafkah pada saat jobless, nggak ada duit, sama-sama ibadah tapi pahalanya beda, jamaah. Itu yang perlu kita camkan. Jadi jangan pernah berkecil hati, dan kita harus ngerti pola ini nih, jamaah. Harus tahu pola ini. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi jangan buruk sangka dengan Allah. Jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena kita nggak ngerti bagaimana aturan dalam kehidupan dunia, sehingga kita pikir ibadah itu pada saat kita suka aja. Makanya kan sering nggak, gua nih udah sholat tetep aja miskin. Nah itu temanku itu nggak sholat kaya loh kok. Bukan itu poinnya, mbak. Poinnya tuh bukan itu. Poinnya ketika kita tetap sholat, kita sholat dan tetap miskin, itu berarti suruh bersabar. Ada ibadah pada saat miskin.
Gitu hadirin Allah muliakan. Aku nih udah makan banyak, istirahat cukup, tapi hasil PCR ku kok belum positif, belum negatif. Mbak, jangan frustasi. Itu berarti dikasih tambahan waktu untuk bersabar dan terus makan yang bergizi, tidur yang cukup dalam rangka ikhtiar. Niatkan tidur dan makan kita dalam rangka berobat, mengamalkan sunnah Nabi SAW, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu hadirin Allah yang perlu kita camkan. Jelas ini? Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ibnul Qayyim rahimahullah, amin. Semoga Ustadz, keluarga dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya sedang bingung dengan dua pilihan terkait pekerjaan. Sudah istikharah tapi masih belum ada yang mantap di hati. Yang pertama, bekerja di Jakarta dengan gaji yang jauh lebih besar, bisa untuk beliin orang tua ini dan itu, tapi jauh dari orang tua. Ibuku lebih ridho dengan pilihan ini. Opsi yang kedua, bekerja di daerah dengan gaji yang sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan, dekat dengan ortu, bisa menemani masa tua ortu. Bapak prefer anaknya dekat dengan beliau. Wah, ini ayah ibu nggak kompak nih hadirin. Ibu bilang udah pergi jauh deh, bapak bilang enggak, di sini aja. Bukan ibu pengen pergi jauh, mungkin ibu pertimbangan maslahatnya berbeda dengan bapak, itu maksudnya mungkin. Dua-duanya akses untuk menuntut ilmunya mudah Ustadz. Mohon arahannya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, kalau pada dasarnya semuanya halal-halal, mubah-mubah, dan orang tua juga ridho, tapi cuman cuman prefer aja, tapi apapun keputusannya dua-duanya mah setuju-setuju aja, maka Allah Ta'ala bisawab, dengan segala keterbatasan saya, pilih tempat yang paling membuat kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah membuat kita lebih mudah ibadah. Gitu hadirin. Kan masih ada beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan kan. Contoh, kita belum lihat dari sisi lingkungan kerjanya loh. Ini kan baru lihat dari gajinya aja. Baru lihat dari gaji, dekat atau jauh dari orang tua, sama pandangan ayah dan ibu. Ini belum dibahas tentang kondisi kerjaannya gimana, lingkungan pekerjaannya seperti apa, dan kalau di Jakarta tinggal di mana, lingkungan tempat tinggal kita seperti apa. Jadi ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Belum lagi kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi pilih yang paling membuat kita bertakwa
yang paling membuat kita lebih mudah ibadah, lebih khusyuk ibadah. Tapi kalau sebatas pertimbangannya sisi yang disebutkan, kedekatan dengan orang tua itu sesuatu, hadirin, gitu. Satu kota dengan orang tua itu penting, kalau nggak tinggal serumah. Apalagi seperti kondisi sekarang, Allah Ta'ala, itu mungkin bisa dipertimbangkan. Dan kebersamaan itu nggak bisa dihargai atau nggak bisa dinilai dengan harta, nggak bisa dibandingkan dengan harta. Allah Ta'ala istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya seorang mahasiswa tahun akhir. Bagaimana Ustadz cara mengatasi kegalauan ketika melihat satu persatu teman kita selesai penelitiannya dan wisuda? Tapi di sisi lain, Ana juga tidak semangat mengerjakan skripsi ini untuk mengejar ketinggalan. Rasanya Ana udah tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi karena terutama jurusan Ana umum. Jurusan Ana umum, ditambah Ana tidak tahu umum itu psikologi. Ditambah Ana tidak tahu apakah mengerjakan penelitian itu berpahala atau tidak, sehingga rasanya membuang waktu. Tapi tetap saja kepikiran. Akhirnya ia seperti lingkaran yang membuat Ana galau namun sulit bergerak. Ana sedih melihat diri sendiri yang sekarang begitu pemalas. Ana sedih dengan kondisi Ana sekarang yang secara intensitas dan semangat kajian pun berkurang dari semester lalu, namun tugas akhir juga belum kelar. Bagaimana pola pikir yang benar dalam hal ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Semoga Allah jaga Ustadz untuk tetap memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jazakallahu khairan wa fiq wa iyyak, barakallahu fiq. Hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan memberikan semangat kepada ruh kita. Hidup itu hidup dengan ruh, karena ilmu itu ruh. Dan malas itu dari syaitan, hadirin. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW membangun kehidupan beliau dan peradaban. Di antara taufik dari Allah lalu kelebihan beliau, jamaah, beliau itu punya formasi sahabat yang komplit, tim yang komplit, dan bisa menempatkan sahabat-sahabat beliau sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Isra 84 Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakilati." Katakanlah setiap orang itu beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing, sesuai dengan kotaknya masing-masing.
sesuai dengan ekspertisnya masing-masing. Masih ingat nggak sabda Nabi SAW? Al-mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Atau kama qala. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan, saling mensupport, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang namanya bangunan atau rumah nih hadirin, emang isinya air doang? Enggak kan? Emang isinya pasir? Kan kita bicara rumah, bukan istana pasir di tepi pantai. Rumah itu atau bangunan itu isinya ada air, ada pasir, ada tanah, ada baja ringan, ada semen, ada batako. Begitulah Nabi SAW memberikan perumpamaan dan analogi kehidupan kita sebagai masyarakat muslim. Gak bisa semua ngumpul di satu bidang tuh, gak bisa hadirin. Harus ada yang berperan sebagai semen dalam tanda kutip, harus ada yang berperan sebagai batu kali dalam tanda kutip, ada yang harus berperan sebagai air dalam tanda kutip, harus ada yang berperan sebagai pasir dalam tanda kutip, harus ada yang berperan sebagai tanah dalam tanda kutip, harus ada yang berperan sebagai baja ringan dalam tanda kutip. Itu kita tuh harus kuat di berbagai macam bidang yang bermanfaat. Makanya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi SAW nggak memerintahkan beliau jadi seperti Ibnu Abbas misalnya, atau Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas ini ya, Ibnu Mas'ud misalnya, nggak disuruh banting setir, tapi Khalid bin Walid tetap dalam bidang beliau karena beliau pakar di bidang beliau. Makanya Nabi SAW punya tim yang komplit. Ada pakar periwayat hadis seperti Abu Hurairah, ada pakar Quran seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ada yang pakar halal haram Mu'adz bin Jabal. Oh, komplit hadirin Nabi kita SAW tuh. Jadi ada pakar militer Khalid bin Walid, Usama bin Zaid. Oleh karena itu, pilihlah bidang keahlian, ekspertis yang bermanfaat. Lalu ketika skripsi atau penelitian, cari hal yang bermanfaat, lalu totalitaslah. Nanti Allah akan kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan insya Allah. Dan yang dialami ini diagnosanya talbis iblis. Buktinya sampai ngaji jadi malas kan. Kajian malas itu tadi. Yang malas tuh dari syaitan hadirin. Doa sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat tanggung jawab kita besar. Allah kasih kecerdasan buat kita. Makanya kata Imam Zarnuji itu, salah satu niat kita dalam menuntut ilmu itu apa? Bersyukur dikasih nikmat akal sehat. Itu. Ini ada nanti ditanya sama Allah hadirin. Itu kata Imam Zarnuji Al-Hanafi. Niat yang salah satu bentuk niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu apa? Niatkan dalam rangka bersyukur kita dikasih akal sehat. Wallahu ta'ala bishawab. Terakhir sarannya, amalkan hadis Nabi SAW 3 poin. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan yang bermanfaat bagi anda. Wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah.
wala ta'jiz, jangan lemah, jangan down. Allah ta'ala bisawab. Insya Allah bisa kelar dengan cepat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggu ya, mana ya? Banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, Ustadz Nuzul, keluarga serta tim dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, apakah pahala ketika di saat sulit lebih besar ketika beribadah di saat lapang? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah ada dalam hadis Nabi SAW, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala dan ganjaran sesuai dengan besarnya kesulitan dan ujian. Ini menunjukkan Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa ibadah ketika lagi sulit itu pahalanya lebih besar daripada ketika lapang. Allah ta'ala bisawab. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara mendapatkan khusyuk ketika kajian online bagi ibu rumah tangga? Dahulu ketika masih single, kajian offline di masjid bisa khusyuk sekali dan fokus, bisa mencatat dengan tenang, meresapi. Sekarang sudah menikah dan memiliki bayi, kajian online di rumah subhanallah ada aja gangguannya Ustadz. Kadang sambil gendong bayi, kalau nangis harus disusui, kalau bayi pup harus ke toilet dulu, belum lagi kadang suami manggil jadi harus melayani. Adakah tipsnya Ustadz agar kalau kajian di rumah tetap bisa tenang dan khusyuk? Berasa sekali beda keberkahannya Ustadz. Sungguh saya rindu sekali kajian offline ketika masih single. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair ya Ustadz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Amalkan kaidah dalam kajian kita sekarang, jamaah, bahwa Allah ingin beribadah, Allah ingin menguji ibadah kita pada saat kita berumah tangga, pada saat kita dalam kondisi harus handle anak. Itu ujian. Jadi jangan berpikir lagi, aduh kangen kajian pada saat single. Ini ujiannya udah beda, kelasnya udah beda gitu loh, kelasnya udah beda. Jadi coba fokus ke hari ini. Antal yaum, kata Anda tuh hari ini, bukan kemarin. Nah terus gimana dong? Minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, terus minta pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Dan kalau ketika pada saat live itu ada kendala, dipanggil suami atau anak atau anak harus di handle, ya udah kita pilih ikut kerekamannya, karena kaidah mengatakan kekhusyuan lebih diprioritaskan. Secara umum ikut live itu lebih afdol, tapi kalau live nggak khusyuk, lalu rekaman bisa lebih khusyuk, kita cari waktu yang benar-benar udah pada istirahat, misalnya agak malam, terus kita ikutin gitu, hadirin. Insya Allah itu pilih opsi yang bisa dipilih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga, Imam Ibnul Qayyim dan keluarga, tim dan seluruh umat muslim di dunia selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengetahui pilihan terbaik bagi diri kita? Saya seorang akhwat, apakah jika kita mendapatkan suatu pekerjaan tapi meninggalkan rutinitas belajar di waktu siang hari seperti belajar tahsin atau bahkan mengikuti kajian seperti ini di siang hari karena takut menzolimi waktu bekerja, juga bisa dinilai sebagai pilihan terbaik? Jazakallahu khairan Ustadz. Terima kasih. Pilihan terbaik itu pertama dilandasi dengan niat ikhlas, ingin beribadah. Terus yang kedua, ingin beribadah atau ingin bertakwa ya kepada Allah. Yang kedua, banyak doa sama Allah, minta pertolongan sama Allah, minta keberkahan sama Allah. Terus yang ketiga, musyawarahkan dengan ahlinya, baik ahli agama maupun ahli di bidang kita tersebut. Lalu yang berikutnya, tawakal Allah, serahkan semua kepada Allah, lalu jalan, bismillah. Dan salah satunya minta pertolongan itu dengan istikharah. Jangan lupa istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Nah, apabila ada pekerjaan tapi meninggalkan rutinitas belajar di waktu siang hari seperti tahsin, harus diperinci ya gitu loh. Pertama, betapa urgennya kita bekerja. Terus yang kedua, kalau memang kita urgent harus bekerja, cari pekerjaan yang halal dan coba pilih pekerjaan yang bisa mengakomodir. Ada loh, ada, walaupun memang mungkin nggak banyak, tapi kan ada kerjaan yang mengakomodir. Kita bisa ngaji, kita bisa tahsin. Kalau ternyata opsi itu nggak dibuka sama pihak tersebut, kita bisa ajukan kan.
dengan kasih garansi bahwa kita kinerja kita tetap bagus insya Allah, lalu nggak akan menginikan, nggak akan mendolimi perusahaan, coba ajukan, insya Allah bisa. Coba dulu, Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada kita dan memberikan pahala sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi yang sehat, dan taufik untuk bisa bersabar bagi yang sakit, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dan keselamatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.